Hasil lengkap Liga Champions. Runtuhkan tembok Berlin, Real Madrid butuh 32 tembakan. Parah, Andre Onana lakukan blunder lagi. Liverpool incar pemain Real Madrid. Wow, Najwa Shihab jadi satgas mafia bola. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Real Madrid sukses merengkuh 3 poin pertamanya di Liga Champions musim 2023-24. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid menang tipis 1-0 atas Union Berlin di grup C. Gol dicetak oleh Jude Bellingham di menit 90+4. Di laga lainnya di grup C, Napoli menang 2-1 atas tuan rumah Braga. Kamis dini hari tadi, Giovanni Di Lorenzo membawa Napoli unggul di masa injury time babak pertama. Klub asal Portugal itu lantas menyamakan kedudukan pada menit ke-84 melalui Bruma. Tapi Napoli kembali unggul pada menit ke-88 berkat gol bunuh diri Siko Niakate. Di grup A, Bayern Munchen masih terlalu tangguh untuk Manchester United dalam matchday 1 Liga Champions 2023-24 Kamis 21 September. Tuan rumah menang dengan skor 4-3. Kali ini 4 gol Bayern dicetak oleh 4 pemain berbeda. Ada Leroy Sane menit 28, Serge Gnabry di menit 32, Harry Kane di menit 53, dan Mathys Tel di menit 90+2. MU sempat memperkecil ketinggalan lewat Rasmus Højlund di menit 49 dan Casemiro di menit 88 dan 90+5. Arsenal sukses mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor telak 4-0 dalam laga Liga Champions di Stadion Emirates Kamis 21 September dini hari WIB. 4 gol Arsenal dicetak oleh Bukayo Saka di menit 8, Leandro Trossard di menit 20, Gabriel Jesus di menit 38, dan Martin Odegaard di menit 70. Inter Milan mencuri 1 poin dari laga tandangnya ke markas Real Sociedad di matchday pertama fase grup Liga Champions musim ini. Di pertandingan yang digelar di Reale Arena semalam, tuan rumah unggul cepat di menit keempat melalui gol Brais Mendes. Inter membutuhkan gol telat Lautaro Martinez di akhir babak kedua untuk menyamakan skor, sekaligus menghindarkan timnya dari kekalahan. Manchester United kembali menelan kekalahan, kali ini di ajang Liga Champions. Andre Onana juga kembali melakukan blunder, tepatnya di menit ke-28. Kiper asal Kamerun itu gagal menangkap bola hasil tendangan Leroy Sane dengan baik. Onana terlihat menyesali kegagalannya menangkap bola dan membuat Bayern unggul 1-0. Onana pun tidak sembunyi dari kesalahan. Usai pertandingan, kiper 27 tahun itu secara khusus mengakui kesalahan yang dibuatnya. Bukayo Saka tampil api kala Arsenal menggilas PSV 4 gol tanpa balas. Pemain Inggris itu memainkan pertandingan pertamanya di Liga Champions dan hanya membutuhkan 8 menit untuk mencetak gol pertamanya di kompetisi tersebut. Saka kemudian menjadi pemberi umpan pada menit ke-21 saat ia memberi assist kepada Leandro Trossard. Real Madrid harus bersusah payah mengalahkan Union Berlin. Pasukan Carlo Ancelotti butuh 32 tembakan untuk runtuhkan tembok Union Berlin di Liga Champions. Sang debutan Liga Champions asal Jerman memang tampil solid dan tanpa rasa inferior. Menerapkan low block atau bermain dengan garis pertahanan amat rendah, Union membuat Joselu dan kawan-kawan frustasi. Beruntung Madrid punya Bellingham yang bisa jadi pembeda. Jude Bellingham mencetak gol pada debutnya di La Liga untuk Real Madrid dan juga mengemas gol dalam laga pembukaan Liga Champions. Menurut gol, catatan itu menempatkannya di geng eksklusif di Real Madrid yang sebelumnya hanya dicapai 3 pemain lain termasuk Cristiano Ronaldo. Ronaldo top scorer sepanjang masa Los Blancos dengan 450 gol dalam 438 penampilan, mencetak gol pada setiap debut klubnya pada 2009. Isco melakukan hal yang sama 4 tahun kemudian seperti yang dilakukan Marco Asensio pada 2016. Mantan pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, menyatakan keputusan membawa kembali Cristiano Ronaldo ke Old Trafford pada 2021 adalah sebuah kesalahan. Solskjaer mengakui bahwa penampilan pertama Ronaldo di MU sangat meyakinkan. Hal itu sempat membuatnya percaya diri bahwa keputusannya sangat tepat. Namun ternyata itu berubah jadi keputusan yang salah, kata Solskjaer dalam wawancara dengan The Athletic. Ada rumor baru datang dari Liverpool. The Reds dilaporkan ingin memboyong Rodrigo Goes dari Real Madrid sebagai pengganti Mohamed Salah.
Anda lelaki Mesir itu hengkang. Jurgen Klopp menilai Rodrigo adalah tipikal penyerang modern. Ia bisa bermain dengan sama bagusnya di beberapa posisi di lini serang. Selain itu, ia punya kecepatan dan ketajaman yang bagus. Jadi Klopp menilai ia punya segala yang dibutuhkan untuk menggantikan Salah. Anda Liverpool ngotot, mereka harus menyiapkan uang lebih dari 100 juta euro untuk mendapatkan Rodrigo. Pelatih tim nasional Italia Luciano Spalletti berada di Turin pada Rabu 20 September pagi waktu setempat. Lelaki pelontos itu ikut menyaksikan sesi latihan Bianconeri. Ia terlihat berbicara dengan sejumlah elemen di Juventus. Ada pelatih Massimiliano Allegri, direktur olahraga Cristiano Giuntoli, kemudian dua penggawa Sinyonya Tua, Moiskin, serta Nicolo Fagioli. Rupanya Spalletti telah bersafari dalam beberapa hari terakhir. Ia mengunjungi klub-klub Serie A. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menjelaskan bahwa mereka berada di Liga Eropa untuk menjuarainya. Dan untuk itu pelatih asal Jerman itu tidak menganggap sepele lawan serta akan menganggap serius pada kompetisi tersebut. Kami di sini untuk berkompetisi, bukan untuk memberi kesempatan, kata Klopp. The Reds akan menghadapi LASK dalam laga perdana Grup E Liga Eropa 2023-24 di Raiffeisen Arena, Kamis 21 September malam waktu Indonesia Barat. Alejandro Balde dipastikan tak akan kemana-mana dalam waktu dekat. Bek kiri berusia 19 tahun itu baru saja mendapatkan kontrak baru di Barcelona. Iya, Barcelona resmi memperpanjang kontrak Alejandro Balde hingga musim panas 2028. Bahkan Barca juga menyebutkan secara gamblang berapa klausul pelepasan Alejandro Balde pada kontrak baru tersebut. Klausul pembelian ditetapkan sebesar 1 miliar euro. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 20 September. Kepada Jokowi, Erick melaporkan mengenai persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang akan digelar di tanah air. Erick pun mengundang Jokowi untuk bisa hadir saat pembukaan Piala Dunia U17, yakni pada 10 November 2023. Acara pembukaan tersebut juga akan dihadiri Presiden FIFA Gianni Infantino. Erick juga meminta dukungan baik dari pemerintah dan juga pihak swasta untuk melanjutkan pembangunan sepak bola Indonesia. PSSI resmi umumkan personel Satgas Mafia Bola pada hari Rabu 20 September sore waktu Indonesia Barat. Ketua Steering Komite Piala Presiden, Marwarar Sirait, bakal menjadi ketua Satgas Mafia Bola ini. Selain itu ada nama jurnalis kawakan Najwa Shihab hingga koordinator Save Out Soccer atau SOS, Akmal Marhali, yang masuk dalam satuan tugas independen tersebut. Menurut Erick Thohir, pembentukan Satgas tersebut beririsan dengan program transformasi sepak bola Indonesia yang masih dipantau FIFA. Sebanyak 28 pemain Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 2023 kini sedang mengikuti pemusatan latihan di Jerman. TC Timnas Indonesia U17 di Jerman rencananya akan berlangsung hingga 23 Oktober mendatang. Pemusatan latihan anak asuh Bima Sakti dipusatkan di fasilitas milik Borussia Dortmund. Ini berkat kerjasama PSSI dengan Bundesliga. Selama pemusatan latihan, Indonesia U17 akan menjalani dalam 6 pertandingan uji coba. Iqbal Gwijangge dan kolega akan melawan tim-tim muda Bundesliga. Jenny Hermoso tidak dipanggil untuk bergabung dengan daftar timnas sepak bola wanita Spanyol untuk laga mendatang melawan Swedia dan Swiss. Namun, ada 20 pemain yang berencana memboikot tim hingga perubahan besar dilakukan pada Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol atau RFEF. Ketika menjelaskan mengapa pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spanyol tidak dimasukkan, pelatih baru timnas wanita Spanyol Montse Tomé menyebutnya sebagai cara terbaik untuk melindunginya. Kehadiran Ronaldo bersama Al Nassr di Teheran disambut luar biasa oleh seorang fans cilik berusia 10 tahun untuk bertemu CR7. Sang bocah harus rela menunggu selama 10 jam sampai diusir petugas keamanan hotel lantaran berada di tempat tersebut terlalu lama. Bocah itu sempat diwawancarai media lokal dan menangis karena gagal bertemu Ronaldo. Kabar mengenai bocah tersebut pun akhirnya sampai ke telinga Ronaldo. Hingga akhirnya CR7 mengundang sang bocah ke hotel tempat skuad Al Nassr menginap, yakni Espinas Palace Hotel. Ketua Tottenham Hotspur Daniel Levy mengungkapkan bahwa mereka telah mengikut sertakan klausul pembelian kembali dalam perjanjian transfer Harry Kane ke Bayern Munchen. Meskipun tanpa memberikan detail lebih lanjut terkait ketentuan dan waktu yang terlibat dalam klausul tersebut. Seperti diketahui, Harry Kane, ikon Spurs selama 19 tahun, resmi meninggalkan klub pada musim panas ini dengan nilai transfer mencapai sekitar 100 juta pounds.
Pep Guardiola mengklaim Rodri adalah gelandang terbaik di Eropa. Hal itu disampaikan Guardiola selepas laga Manchester City melawan Red Star Belgrade. Rodri turut mencetak 1 gol pada laga tersebut. Mudah-mudahan dia bisa menjadi lebih baik dan berkembang. Namun dia adalah gelandang bertahan yang luar biasa. Kami beruntung klub merekrut pemain ini dan ketika dia tiba, dia bukan tipe pemain seperti itu. Sekarang dia adalah salah satu kapten. Dia pemain kelas atas. Inter dan Milan bersama beberapa klub lainnya telah dijatuhi denda oleh hakim olahraga Serie A karena perilaku penggemar dalam beberapa pertandingan terakhir. Hakim olahraga Dr. Gerardo Mas Andrea memutuskan untuk mendenda Rossoneri 5.000 euro setelah penggemar melemparkan botol air ke pendukung lawan selama derby della Madonnina. Inter di sisi lain didenda 4.000 euro setelah botol air dan pakaian dilemparkan ke lapangan oleh fans mereka. Real Madrid musim lalu lolos sampai ke semifinal dan dikalahkan oleh Manchester City yang akhirnya menjadi juara. Namun, sebagai tim tersukses di Liga Champions, Los Blancos selalu diyakini merupakan favorit juara. Namun, Ancelotti tak setuju dan menyebut bahwa timnya hanya menargetkan perempat final. Pelatih Madrid itu mengatakan jika Manchester City masih menjadi favorit juara Liga Champions. Menurutnya, City difavoritkan karena mereka mempunyai skuad yang mampu memenangkannya musim lalu dan mereka tidak banyak berubah. Winger asal Belgia, Eden Hazard, hingga saat ini masih nganggur. Ia belum menemukan pelabuhan baru. Kini, Football Espana melaporkan bahwa Hazard berpeluang kembali ke Belgia untuk bergabung dengan Royal Union Saint-Gilloise. Ini jadi momentum untuk ia menikmati hari-hari sembari berkarir di kampung halaman. Kepindahan ke Belgia akan membuat Hazard bereuni dengan saudaranya Thorgan yang saat ini bermain untuk Anderlecht dan Kylian yang kini membela Racing White Daring Molenbeek. Petenis legendaris Rafael Nadal dikenal sebagai penggemar berat klub sepak bola Spanyol Real Madrid. Nadal bahkan mau-mau saja jadi presiden klub tersebut. Hal itu dilontarkan Nadal dalam wawancara Movistar Plus. Juara Grand Slam 22 kali itu mengatakan, meskipun dia belum memenuhi persyaratan, dia sangat ingin mendapatkan posisi tersebut. Dalam kesempatan itu, Nadal juga berharap Madrid bisa mendatangkan satu striker lagi di musim ini. Pelatih Bayern Munchen, Thomas Tuchel, menyebut Sir Alex Ferguson mempunyai andil dalam keterpurukan Manchester United. Hal itu dikatakan Tuchel pada konferensi pers jelang laga timnya melawan MU kemarin. Berbicara mengenai kesulitan Manchester United yang terus berlanjut pasca era Sir Alex Ferguson yang pensiun pada 2013, Tuchel mengakui tekanan besar dan ekspektasi tinggi yang selalu disematkan untuk MU. Hugo Samir mencetak gol dengan cara spesial saat timnas Indonesia U24 mengalahkan Kyrgyzstan. Winger 18 tahun itu menang adu lari dengan pemain Kyrgyzstan dan melakukan penyelesaian akhir yang sangat gemilang. Penampilan Hugo Samir pada laga itu mendapatkan pujian dari sang ayah Jackson F. Tiago. Melalui akun Instagramnya, Jackson menyebut Hugo sudah membuat masyarakat Indonesia bangga. Namun, Jackson tak mau putranya itu cepat berpuas diri. Mantan striker Persebaya Surabaya dan ex-pelatih Persipura Jayapura itu ingin Hugo tetap menginjak bumi. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!